sih sebetulnya yang apa sih sebetulnya yang kau seneng apa? Ya kan, kalau sikap, perkataan dan seterusnya, apa sih yang kau inginkan dari saya? Dan apa sih yang saya harus jauhi? Yang itu tuh merupakan sesuatu yang tidak engkau sukai. Jadi kan unik. Ya. Pernah nggak ibu-ibu menyampaikan itu kepada suaminya sebelum pernikahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hadirin muslimin muslimat hafizakumullah. Marilah kita syukuri nikmat yang ada, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat masuk kita pada tahun baru Hijriyah 1440 Hijriyah ini dengan semangat yang baru, semangat hijrah tentunya. Mari kita tata kembali yang telah ada, kita tata ilmu kita tata keluarga kita ilmui untuk keluarga. Kita tata pendidikan anak-anak kita ilmui untuk pendidikan generasi kita. Maka kemudian hal yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah keluarga. Karena keluarga ini akan melahirkan generasi. Kalau kelompok ataupun kalau organisasi itu produknya itu bukan generasi. Kalau pabrik, perusahaan, produknya adalah materi, tapi kalau keluarga, produknya adalah generasi kita. Sehingga nanti Umar bin Khattab mengatakan tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah ilmu agama sebelum kalian sibuk dengan amanah-amanah. Maka dalam rangka mengilmui keluarga kita, kajian keluarga menjadi satu yang sangat penting. Baik itu bagi mereka yang belum melangkah kepada jenjang pernikahan atau mereka yang sudah menikah, yang belum punya anak, sudah menikah dan sudah punya anak pun masih terus harus mengilmui diri, mengkaji terus tentang kajian keluarga. Sesuai dengan tema kajian kita adalah apa yang diinginkan istri dari suami, apa yang diinginkan suami dari istri. Dan ini menjadi sesuatu yang harus muncul, harus dipahami. Harus muncul, harus dipahami. Sehingga salafus saleh, kita lihat salafus saleh menjadi contoh yang kita jadikan panutan bahwasanya mereka saling memahami apa yang diinginkan satu sama lain. Ini seorang yang solehah ini, seorang istri yang solehah ini menikah. Dan setelah akad di malam harinya, di malam pertamanya, maka seorang istri yang solehah ini tentunya dengan semangat ingin membahagiakan suaminya, maka di malam hari setelah sholat Isya ini menyampaikan khutbah singkat. Jadi ada khutbah, Pak. Jadi kalau menikah dengan ahli ilmu itu ya ada khutbahnya ternyata.
Di malam pertama istrinya mengkhutbahi suaminya. Khutbahnya adalah setelah muqaddimah gitu ya. Kan biasanya kalau khutbah selalu ada muqaddimah, namanya khutbatul hajah. Yang saya sampaikan di awal itu khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in, itu khutbatul hajah. Atau yang singkat alhamdulillahilladzi hadana li hadza, itu disampaikan. Jadi istrinya adalah tahmid, pujian kepada Allah, baca salawat dan baca Quran, ngajak takwa. Ya, kalau dalam khutbah Jumat ditambah dengan doa, namanya khutbatul hajah. Setelah menyampaikan khutbatul hajah, sang istri ini kemudian amma ba'du. Nah, kalau sudah amma ba'du, selesai itu khutbatul hajah, tinggal masuk ke poin yang disampaikan. Jadi setelah amma ba'du itu baru inti dari khutbah. Setelah sampai khutbatul hajah, kemudian amma ba'du. Setelah amma ba'du kemudian mengatakan sesungguhnya Allah telah mengingatkan jalinan yang kuat antara kita, antara saya dan Anda. Maka kewajiban saya berbakti kepada Anda. Saya harus menunaikan apa-apa saja. Apa-apa saja yang menjadi keinginan Anda. Maka dengan demikian sekarang juga saya ingin mendengar dari Anda langsung apa-apa yang Anda cintai, apa-apa saja yang engkau sukai, dan apa-apa saja yang engkau tidak sukai. Jadi simpel, setelah amma ba'du kemudian menyampaikan apa sih sebetulnya yang apa sih sebetulnya yang kau senang apa? Ya kan? Kalau sikap, perkataan dan seterusnya, apa sih yang kau inginkan dari saya? Dan apa sih yang saya harus jauhi? Yang itu tuh merupakan sesuatu yang tidak engkau sukai. Jadi kan unik. Ya. Pernah nggak ibu-ibu menyampaikan itu kepada suaminya sebelum pernikahan? Pak, apa sih yang tidak engkau sukai? Jadi mamah tuh harus bagaimana? Ya, apa yang kau tidak sukai dan apa yang kau sukai? Dan ini harus dikomunikasikan antara suami dan istri. Tapi ternyata itu secara pribadi, ya memang harus demikian. Suami harus mengerti apa sih request khusus yang diinginkan seorang istri. Istri juga harus memahami apa permintaan khusus yang diinginkan oleh seorang suami. Baik, di luar itu semua ternyata penelitiannya sudah ada, sudah dibuat oleh para ahli pendidikan ataupun ahli pendidikan keluarga. Mereka sudah membuat penelitiannya, apa saja yang diinginkan istri dan apa saja yang diinginkan suami. Ya, ini seorang hakim di Timur Tengah. Seorang hakim ini membuat angket penelitian, apa sih yang diinginkan ibu-ibu itu sebetulnya, apa sih yang dimauin secara umum ya. Kalau tadi secara pribadi, ini secara umum, ibu-ibu ini secara umum maunya ngapa? Ya, para suami ini Bu, secara umum apa sih maunya? Kalau pagi ini apa maunya, ya kan? Siang sedikit beda ya, sore beda. Apa sih yang diinginkan oleh mereka itu? Maka di sini sudah ada 12 poin. Ya, 12 poin yang diajukan dalam istibyan ataupun di dalam angket ada 12 poin. 12 poin ini dibuat angketnya, disebar kepada 200 orang suami dengan latar pendidikan yang berbeda dan usia yang berbeda, dan disebar kepada 200 orang istri dengan latar belakang yang berbeda. Ya, ini silahkan, kira-kira cocok relevan tidak dengan kita. Ini poin-poin yang ditulis itu adalah ya apa yang diinginkan suami dan istri itu. Nanti poin-poinnya sama, tapi kemudian secara khusus apa sih dari para suami? Ya, nanti urutannya berbeda, apa yang diinginkan suami dan apa yang diinginkan istri. Seumpamanya di sini taufirut ta'am, ya memberikan makan, berikan nafkah lahir, sudah jelas. Memberikan perasaan dan rasa aman, ya kan? Ihtiram, ingin dihargai. Siqah al-mutabadilah, saya sih ingin Anda siqah, percaya kepada saya seumpamanya, itu dimasukkan poinnya juga. Ada juga al-kalamul jamil, ingin perkataan yang indah. Ingin kelembutan, ar-riqah wad dalal, ya. Ingin pengertian, ingin bertanggung jawab, ingin ya berceritalah tabadul ahadis.
Itu tabadul ahadits ini bercerita satu sama lain di waktu yang senggang. Ya. Kadang-kadang para istri ini tidak bisa memilih waktu yang senggang. Ya, itu di meja makan malam seumpamanya itu harus kondusif, harus enak. Tiba-tiba sedang makan malam muncullah tagihan listrik bulan ini. Padahal suasananya sedang enak-enak begitu ya. Ya, itu kapan dimunculkan? Ada al-atifah wa ikhrajul masyair, perasaan diungkapkan seperti apa? Ya, poin terakhir adalah ihtimam bil bait, perhatian terhadap rumah. Baik, saya mulai dari apa yang diinginkan para istri dari suaminya. Ibu-ibu pengen apa sih dari suaminya, Bu? Ya, dari poin yang tadi itu kira-kira apa yang paling? Ini di ranking ataupun diurut. Kira-kira ibu-ibu pilih apa? Pilih apa yang utama dari 12 poin tadi itu? Berikan makanan, berikan harta, perasaan aman, menghargai, saling percaya, perkataan yang indah, perkataan cinta, perasaan ungkapan kasih sayang, tanggung jawab, bercerita, ya kan? Memperhatikan rumah. Kira-kira poin mana, Bu, yang disukai istri dari suaminya? Tanggung jawab atau perasaan cinta dulu? Ya, semuanya betul, tapi kan di ranking. Diurut, ketika diurut ternyata kalau di sini yang pertama kali diinginkan oleh istri dari suaminya adalah tahammulul mas'uliyah. Istri menginginkan suami ini tahammulul mas'uliyah, turut memikul tanggung jawab. Jadi istri menginginkan dari suami turut memikul tanggung jawab rumah. Kalau cinta sudah jelas, ini modal pernikahan, ya kan? Cocok, cinta, sayang sudah jelas. Tapi dalam kenyataannya, yang diinginkan oleh para istri pertama, poin pertama adalah tahammulul mas'uliyah. Pak, para istri ini ternyata pengen suaminya itu turut tahammulul mas'uliyah, memikul beban rumah tangga. Beban rumah tangga, ngurus rumah, iya itu tanggung jawab istri, ya kan? Ngurus rumahnya, ngurus makanan. Tapi para istri juga pengen dari suaminya, para suami itu tahammulul mas'uliyah, turut memikul kerjaan rumah. Ya. Apa saja? Oh, banyak ternyata kerjaan rumah yang harus dilakukan. Yang ini sehari-hari dilakukan oleh para istri. Seumpamanya adalah, apa, Bu? Turut memikul kewajiban rumah itu contohnya apa? Ya kan? Ingin kalau suaminya ikut membantu kerjaan rumah, ya kan? Ya itu yang ringan, ini dari yang level yang paling tinggi lah. Level paling tinggi yang diinginkan para istri ini adalah ya suami ini ikut mendidik anak, seumpamanya begitu ya. Ya, tarbiyatul aulad. Tarbiyatul aulad mendidik anak yang paling fokus sebetulnya kan para istri karena punya banyak waktu. Tapi para istri juga pengen dong Pak, coba sempetin, coba dialog sama anaknya, ya kan? Coba kalau nanya itu para suami ke anak itu jangan nanya udah makan belum, PR udah dikerjakan atau belum. Sekali-kali bantuin dong ngerjain PR-nya, betul Bu? Ya, jadi ini tahammulul mas'uliyah. Tahammulul mas'uliyah kan banyak. Ya, turut memikul beban rumah tangga yang dilakukan oleh ibu-ibu kan banyak. Mungkin beres-beres rumahnya, ya kan? Mungkin ngurus anak tadi itu. Ya. Dan ini sebetulnya sangat banyak dari mulai kan aktivitas di rumah sangat banyak dari mulai membersihkan lantai, ngurus dapur, mendidik anak, apalagi Bu, ya belanja seumpamanya, ya semuanya di list. Dan seorang suami harus bisa memanage itu. Sebelum pergi ke kantor kan seumpamanya ini dilakukan sore hari, mudah aja anaknya semuanya dikumpulkan. Seumpamanya kemudian ada whiteboard, kemudian mengatakan, kakak tugasnya besok, tahu sebelum berangkat sekolah kakak nyapu aja lah seumpamanya. Kemudian adiknya ini di bawahnya berarti seumpamanya besok turut ini ya bantu menyiapkan ininya, seumpamanya menyiapkan peralatan sekolahnya sendiri, jangan minta disiapkan oleh istrinya seumpamanya, terus diilis satu-satu. Dengan demikian suami turut andil tidak menunaikan tugas rumah tangga Bu? Turut andil kan dili satu-satu. Ini kakak,
ini akang, ini kan banyak anaknya. Ini kakak, ini akang, ini abang, ya. Gitu ya. Ini mas, oh mas belum. Baru yang terakhir ini adik. Ini teteh, ya kan. Ini kakak dan seterusnya. Di-list semua. Dan ini wanita senang. Wanita senang. Rasulullah melakukan itu. Kana yakhsifuna alaihi. Rasulullah itu di rumahnya itu turut melakukan pekerjaan rumah. Na'lain. Na'lain itu sandal. Dan sandal itu diperbaiki kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang putus nggak bisa diperbaiki ya. Kalau zaman dulu putus bisa diperbaiki. Rasulullah memperbaiki sandal yang putus. Ya. Kalau zaman dulu untuk duduk itu harus ada hamparan. Maka kemudian Rasulullah yadbag as-simag. Rasulullah itu turut ya hamparan itu turut dibersihin. Ya. Hamparan kalau zaman dulu hamparan kan dari kulit yang belum bersih itu dikerik sama Rasulullah. Ya kan dibersihin kemudian digunakan untuk duduk di situ. Jadi para suami ini juga harus turut serta di dalam pengurusan ataupun membersamai tugas ibu-ibu. Ya kan? Ibu-ibu bertugas memasak. Nah, suami ikut memasak. Suka nggak Bu suami memasak Bu? Ya suka Pak masak, ya masaknya bukan yang berat-berat Pak. Ya masak Indomie sih suka seumpamanya. Ya Papa dan wanita senang. Ya wanita senang yang kecil-kecil itu. Yang walaupun nanti konsepnya pekerjaan rumah tangga itu ibu jangan pernah melepas menghidangkan makanan oleh siapapun. Kan ada si mbak ini, jangan sama si mbak. Menghidangkan makanan, membawa dari dapur ke meja makan, dibawa oleh istrinya langsung. Inilah yang kemudian menjadikan Khadijah wanita yang tertinggi derajatnya itu. Khadijah masih di dapur menyiapkan makanan, Jibril datang dan mengatakan, Muhammad, bentar lagi Khadijah masuk. Kalau sudah masuk, sampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala untuk Khadijah. Istimewa Khadijah karena Khadijah melakukan pekerjaan rumah tangga. Padahal kita tahu Khadijah adalah wanita mulia. Kalau kita lihat di sejarah hadirin. Itu 2/3 kekayaan penduduk Mekah dimiliki oleh Khadijah. Khadijah luar biasa. Tapi pekerjaan kecil-kecil itu juga dilakukan oleh Khadijah. Ya. Bentar lagi Khadijah datang, wahai Muhammad. Dia membawa makanan dan wal adam. Dan lauknya, dia bawa makanan dan lauknya mempersiapkan itu untukmu. Kalau sampai sini sampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala untuk Khadijah. Wa basyirha, berikan kabar gembira bi baitin min qasabin la sakhabun fiha wala nasab. Kalau sudah datang berikan kabar gembira Allah menyiapkan rumah di surga untuk Khadijah. Min qasab. Rumah dari permata. Rumah kita terbuat dari apa hadirin? Biasa ya. Ini min qasab, rumah dari permata. Dari luar tembus pandang ke dalam. Terlihat gitu ya, terlihat indahnya dalam itu. Dari dalam sangat jelas keluar. Gitu ya. Ini indah sekali, min qasabin. Istimewa rumahnya Khadijah. La sakhabun fiha wala nasab. Di rumah itu la sakhab, tidak ada kebisingan. Mungkin kalau kita ya rumah agak bising. Kenapa? Anak kita masih kecil-kecil. Bising kan? Ya main gitu anak-anak kita kan biasa begitu. Ya kan dia main, setelah main sudah lama, oh pasti ada yang nangis nih. Betul ada yang nangis. Main lagi, oh giliran gitu ya. Yang namanya anak-anak itu ada sakhab. Tapi nanti di surga rumahnya Khadijah enggak ada. Wala nasab, dan tidak ada kelelahan. Hari ini Khadijah lelah menyiapkan makanan untuk Rasulullah. Kelak di surga tidak akan lelah sama sekali. Maka ulama mengatakan ibu-ibu yang lelah ngurus rumahnya, mempersiapkan makanan, menyiapkan keperluan suami, di surga tidak akan pernah lelah, Bu. Gitu ya. Bahkan nanti kita sampaikan hadisnya, pahala yang didapati oleh para istri, itu mereka mendapatkan pahala apa-apa yang dilakukan oleh suaminya. Itu Bu, sepakat Bu? Ada juga, saya sih nggak mau, biarin aja lah suami tidak turut menanggung beban rumah tangga, biarin aja lah sama saya. Oh berarti alhamdulillah kalau gitu Pak. Ya, selesai nomor 1 kalau gitu. Nomor 2 adalah yang diinginkan oleh para istri dari suami, asy'ur bil amni.
Istri pengen merasakan aman. Ingin merasakan aman. Jadi kalau istri merasakan aman itu akan lega di rumah, Bu ya. Suami mau tugas kemana saja, tenang. Kenapa aman? Karena saya percaya kepada suami saya. Maka hal-hal yang mengarahkan pada aman ini harus dibina sejak awal, Pak. Tenang aja, suami saya dinas luar kota, biasa, tenang kok, saya aman. Bahkan, nah secara detailnya lagi, yang diinginkan para istri dari suaminya adalah merasa aman. Suaminya tidak menyakiti secara fisik dan secara lisan. Hari ini betapa banyak para suami yang selalu mengancam istrinya dengan kata-kata cerai. Jadi gimana? Ini tuh dari dulu sampai sekarang belum berubah. Apa perlu saya keluar dari rumah? Apa perlu akan kupulangkan engkau pada orang tuamu? Ini istri tidak merasa aman. Itu kan tidak muncul kata-kata cerai, tapi mengarah ke situ. Udah, kalau gitu kita pisah aja. Merasa aman tidak, Bu? Tidak merasa aman. Yang diinginkan oleh istri bukan itu. Istri menginginkan sikap yang nyaman gitu ya. Istri ingin merasa aman dari itu semua. Suatu saat Bu, Aisyah menyampaikan hadis yang sangat panjang. Hadis ini adalah hadis Ummu Zar'in dan Abu Zar'. Ummu Zar' dan Abi Zar'. Sudah pernah mendengar hadisnya? Jadi di zaman jahiliyah ada 11 istri, mereka ngobrol satu sama lain gitu ya, saling menceritakan kondisi rumahnya. Tapi ini istri di zaman jahiliyah ya. Kalau di zaman setelah Islam tidak boleh bercerita, suami saya begini, suami saya nggak boleh. Ini karena ini zamannya zaman jahiliyah, sebelum ada Islam itu, sebelum nilai-nilai Islam itu sendiri, maka pelajarannya untuk kita. Ada 11 tipe suami, Bu. Karena 11 istri kumpul situ semua, satu sama lain bercerita. Ya. Yang pertama, ini kan ngobrol gitu. Jeng gimana sih gitu kan? Suaminya gimana sih kalau di rumah, suka marah-marah enggak? Gitu kan? Suaminya, oh suami saya sih baik, semuanya begitu. Nah, ini ternyata ada 11 tipe. Yang pertama, Zawji lahmun jamal ghas ala ra'si jabalin la sahlun fayurtaqa wala samunu fayuntaqal. Ini, suami saya itu kalau diibaratkan daging, itu daging yang kecil. Daging yang kecil, keras, sulit digigitnya. Pernah nggak kita makan seumpamanya masakan gitu ya? Daging sih, tapi begitu digigit kok keras ya? Sudah kecil keras pula. Mending kalau kecil keras ada di depan mata kita. Ini sudah kecil keras adanya di tempat yang tinggi. Kalau mau ngambil sulit harus naik dulu. Jadi kalau zaman dulu itu subhanallah. Sampai selevel itu perkataan ya. Kalau orang Arab kan gaya bahasanya sangat tinggi. Ini ulama mengatakan maksudnya, ini selalu terkandung maksud. Maksudnya adalah suaminya ini pelit. Ya, kalau ngasih itu ya sedikit, sudah ngasih sedikit ternyata yang keras, kalau daging itu yang keras pula. Ya, ngasih sedikit keras jauh lagi. Ya, diambilnya pun harus naik. Suami saya ini kok ya kalau ngasih nafkah kok sedikit. Mungkin begitu bahasa kitanya ya. Dia itu akhlaknya sudah sombong, akhlaknya buruk, ngasih nafkahnya sedikit. Ini sedang cerita gitu ya. Nah ini kan ada 11 orang. Ada yang tipe begitu hadirin. Ya. Ini perhatian untuk bapak-bapak jangan sampai masuk pada satu tipe pun dari 11 ini ya. Kecuali yang terakhir nanti. Jadi kalau kasih nafkah, ingin nafkah yang sedikit atau ingin yang banyak, Bu? Atau semuanya ATM-nya dipegang? Iya kan? Jadi ini nafkah harus sesuaikan dengan kondisi suami. Jangan sampai istri protes pada Rasulullah. Ada yang protes pada Rasulullah. Yang protes itu adalah istrinya Abu Sufyan. Hindun bin Utbah datang pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu orangnya pelit. Dia ngasih nafkah dikit aja. Bahkan pernah dia nggak ngasih nafkah sama sekali. Hartanya ada disimpan sama saya, tapi pos untuk nafkahnya kok kurang.
Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu, khud ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Kalau begitu, ambil untukmu dan untuk anakmu sesuai dengan sesuatu yang pantas, sesuai dengan kepantasan. Jadi kalau para suami hari ini nafkahnya kurang, padahal asetnya sama si ibu, sama istrinya ada, silahkan Bu ngambil tanpa izin suami, tapi dengan standar yang benar. Ya tenang aja Pak, ya ATM-nya kan sama saya. Nah, standarnya jangan standar ibu, standarnya standar yang benar. Kalaupun perlu ngambil dari harta suami, ambil dengan standar yang benar. Tanpa seizin suami tidak apa-apa, tanpa seizin suami tidak apa-apa, untuk nafkah keluarga. Gitu ya. Yang kedua, zawji la abas khabarahu inni akhaf ala adharahu in adhkuruhu adhkuru ujarahu wa bujarahu. Kalau yang kedua, ini, kalau kamu bagaimana? Kalau saya sih begini ya, saya sih mau cerita khawatir ya. Kalau saya cerita, takut dia tahu, dia bisa menceraikan aku. Ya, tapi kalau saya nggak cerita, ini juga memang banyak sih yang aku keluhkan. Tapi biar aja lah, saya nggak mau cerita. Nah, ini yang kedua, ini ternyata nggak mau diceritakan. Kenapa? Takut suaminya tahu, kalau tahu tidak aman. Ini tidak aman nih kalau tahu nih. Gitu ya. Yang ketiga, zawjil ashannak in antik utallaq wa in askut uallaq. Ini tipe yang cukup berbahaya yang ketiga itu. Suami saya itu peringainya tinggi, karakternya keras. Kalau saya ngomong salah sedikit saja, saya bisa dicerai nih, in antik utallaq. Tapi kalau siap saja, saya tergantung nasib saya. Kalau saya diem juga salah. Kalau saya ngomong pasti ya selalu diancam dengan kata-kata perceraian. Di zaman jahiliyah. Maka di zaman kita tidak boleh. Semua level ini tidak boleh. Kecuali yang nomor 11. Gitu ya. Yang keempat, zawji kalilah tihamah. La har wala qar. Wala makhafah wala sa'amah. Ya. Suami saya itu seperti angin Bukit Tihamah. Anginnya tidak panas, tidak dingin. Ini bahasa kiasan semua. Tidak menakutkan, tidak nyenengin. Sedang sih suami saya, gitu kan? Nggak dingin, nggak panas, nggak nakutin. Ya, tidak menyenangkan, sedang-sedang saja. Ada tipe yang begitu, Bu? Suami saya sedang-sedang aja, dia nggak pernah marah, nggak marah. Ya, lempeng aja. Dia punya masalah, nggak punya masalah, wajahnya begitu. Ada yang begitu ternyata. Lempeng ini suami saya. Gitu. Tidak membosankan, tidak tahu. Intinya saya tidak tahu lah suami saya. Pokoknya begitu aja sih, lempeng aja. Gitu. Ternyata dari judul pun ada Bu yang begitu. Ya. Yang kelima adalah zawji in dakhal fahid wa in kharaj asad la yus'al amma ahid. Kalau suami saya, Jang, tahu nggak? Suami saya itu kalau di rumah seperti macan. Kalau dia keluar rumah seperti harimau. Jadi kalau di rumah dia macan, kalau keluar rumah harimau. Harimau kalau di rumahnya apa yang dilakukan, Bu? Apa? Mengaung di rumahnya? Ah, itu betul. Apa Bu tadi, Bu? Apa tadi yang saya dengar? Tidur, iya. Suami saya itu kalau sampai rumah ya tidur sudah. Dia galak sih, tapi kalau sampai rumah dia tidur. Kalau di luar rumah dia dia disegani kembali. Orang-orang pada takut dengan suami saya. Tapi kalau sampai rumah dia tidur. Ada yang begitu, Pak. Nah, ini maksudnya nasyitun syuja'un karimun musami. Ini maksudnya adalah suami saya ini orangnya rajin. Ya kan? Dia bergerak ke sana ke sini. Tapi kalau sampai rumah dia tidur. Ada yang begitu, Bu. Biasanya weekend, Bu, kalau begitu, Bu ya. Suami saya kalau weekend seperti harimau, Pak. Ya jangan seperti harimau lah, Pak ya. Yang diinginkan kan suami dari suami tadi ikut membersamai istri dalam menunaikan tugas harian di rumah. Yang keenam, zawji in akal laf wa in syarib istaf wa in taja iltaf wa la yujil kaf liya'lam albas.
Cerita nih. Yang keenam, suami saya ini kalau makan banyak. Kalau minum habis itu satu teko itu. Setelah itu dia tidur nyenyak sekali. Ini tipe suami yang kasirul akli wasyurbi. Ya, wala yulijil kaf liya'lamal bas. Tapi ya, banyak makan, banyak minum, galak ke istrinya. Jelek perengainya. Makannya banyak seumpamanya, minum banyak. Itu di meja makan itu hampir habis itu. Tapi ternyata sayyul isyarah. Buruk, perangainya buruk. Banyak sekali sampai sebelah sini. Bapak-bapak yang ada nih segera dirubah nih. Perangainya jelek. Qalat sabi'ah zawji ghuyaya tabaqa quluda lahuda syajjak qallak. Ya. Suami saya itu kalau berpikir lambat. Iya kan? Kalau bekerja lambat sekali. Mohon maaf, ini ulama mengatakan tipe yang keenam ini adalah suami yang tidak cerdas. Memang. Kalau mikir lama, ya. Kalau berpikir dia lama, tidak cerdas dia. Dhaiful jima', mohon maaf. Kalau mendatangi melakukan hubungan suami istri, lemah dia. Sudah berpikirnya lambat, hubungan suami istrinya pun lemah, banyak memukul. Yadribun nisa. Jadi nomor 1 sampai nomor 7 ini belum ada yang baiknya, Bu. Nomor 6, zawji mas arnab warrih rihu zarnab. Nah, yang unik ini, yang ke-8, suami saya, tahu nggak? Suami saya itu luar biasa. Jamilul isyrah. Kalau dia membelai, dia seperti belayan kelinci. Iya kan? Wanginya itu wangi sekali. Ini suaminya jamilul isyrah. Memperlakukan istrinya itu sangat indah dan dia selalu wangi. Ada bapak-bapak yang selalu wangi, ada Bu ya? Ada. Ini unik juga. Suami saya rafi'ul imad, tawilun najat, adimur ramad. Suami saya ini wah, tinggi kedudukannya. Ya kan? Qaribul bait minan nad. Ya, ini luar biasa. Suami saya ini adalah pembesar, di kaumnya pembesar, mulia pembesar, karim, baik dia dermawan. Akhlaknya baik. Thayyibul muasyarah. Hubungan komunikasi suami istrinya bagus. Tapi dia tidak menyenangkan dari sisi materi. Materi dibatasi. Ya. Mulia, perkataannya bagus, menyenangkan, tapi dari sisi materi dibatasi. Yang ke-10, zawji malik wa malik. Malikun khairun min dhalik. Ibilun kathiratul mubarak. Qalilatul masarih. Ini kata ulama, sariyun karim kasirud dhaifan. Suami saya kaya luar biasa, dia dermawan, kasirud dhaifan. Banyak tamunya, keluar masuk itu, yang ini datang, pergi datang lagi tamu yang lain, gitu ya. Ada yang begitu hadirin. Ini kan kondisi sosial di zaman jahiliyah. Yang ke-11, zawji Abu Zara. Nah, suami saya ini Abu Zara ini. Ini yang dipilih oleh Aisyah yang ini. Abu Zara. Unasu min huli udhuni. Anasa min huli udhuni. Suami saya, tahu nggak? Abu Zara itu, wah luar biasa. Dia, lihatlah perhiasan saya, tahu. Perhiasan saya penuh. Ya kan? Perhiasan saya ada, ini kan, ini suami saya ini. Ya, membuat saya pantas, gitu ya. Suami saya itu memberikan perhiasan pada saya, pakaian saya pantas. Wa mala'a min syahmi adadi. Lihat saya gemuk, ya kan? Apalagi? Jadi ini tipe yang disenangi oleh istri. Kalau yang tadi itu terbatas semua, kalau yang ini suami saya baik, ya. Hartanya cukup, pakaian saya dibelikan, aksesoris diberikan, makanan enak-enak. Ya, lihat saya gemuk ini.
Gitu. Jadi wanita yang soleha juga ternyata gemuk juga, Bu. Ya, bahkan seneng ya kalau suaminya bawa makanan begitu ya. Ini artinya suaminya baik, perangainya baik, tidak pelit, perhatian terhadap istri, fasilitas istri dipenuhi, ya. Wa aqdha bin ni'am, makanan, fasilitas semuanya dipenuhi dan selalu membuatku senang. Ibu-ibu pilih tipe nomor berapa? Nomor 11 atau nomor berapa, Bu? Fasilitas lengkap, akhlaknya baik, ya materi cukup, ya kan? Tapi ya, tapi kadang-kadang dia suka memunculkan kata-kata perceraian. Wah, nggak jadi milihnya. Nah, kemudian ketika disampaikan itu semua, Aisyah memilih, ya Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, saya dari tipe-tipe yang itu, saya lebih memilih tipe Ummu Zara dan Abu Zara, tetapi saya tidak akan menceraikanmu wahai Aisyah. Ya kan ini udah hampir sempurna kan, tapi masih ada kata-kata itu, maka kemudian Rasulullah mengatakan, saya seperti Abu Zara dan Ummu Zara, ghairi annani la utalliquk. Saya seperti Abu Zara terhadap Ummu Zara, tetapi saya tidak akan pernah menceraikanmu. Baru sempurna hadirin ya. Jadi yang diinginkan dari istri ini adalah kenyamanan, aman dan nyaman. Ya. Cinta full penuh. Untuk apa kalau tidak merasa aman, betul Bu? Ya. Cinta full penuh untuk apa kalau terancam dengan kata-kata cerai itu? Yang ketiga yang diinginkan istri dari suami adalah al-ihtiram al-mutabadil, penghargaan. Betul tidak hadirin? Jadi suami harus belajar menghargai istrinya. Hargai. Ya. Ayo Pak makan dulu. Sudah disiapkan oleh mama, gitu kan? Udah disiapin, udah duduk di meja makan. Ya coba ini masakan istimewa. Ini mama sendiri loh yang masak. Begitu dicicipin Bu, ternyata kebanyakan garam. Tapi apa yang dilakukan oleh suami ini? Enakan Pak. Dia tuh ya beda, wajahnya tuh beda Bu. Ya, begitu wajahnya beda tapi oh enak mah, enak. Padahal kebanyakan garam. Ini yang diinginkan oleh para istri. Jangan sampai meniadakan perannya. Misalkan itu tadi misalkan Bu ya, hanya misalkan. Misalkan kondisinya seperti itu pun suami harus tetap menghargai istrinya. Lihat lantai sudah bersih, tertata, anak-anak sudah mandi, ya kan? Munculkan pujian-pujian dari suami kepada istrinya. Yang keempat terakhir yang diinginkan oleh istri adalah tawfirut ta'am, memberikan makanan yang layak. Ya, ini levelnya terakhir. Dibanding tanggung jawab, dibanding penghargaan, dibanding merasa aman, ini makanan ini nomor 4. Betul tidak hadirin? Atau nomor 4 jadi pertama? Nah ini ternyata yang sifatnya materi itu biasanya ibu-ibu dalam rumah tangga sih terakhir aja lah. Yang penting aman, nyaman, gitu kan. Itu yang diinginkan oleh para istri dari para suami. Sekarang kebalikannya. Apa sih? Sebelum itu semua, maka saya akan sampaikan pesan. Apa yang harus dilakukan oleh para bapak. Bahkan di sini ada 10 pesan seorang ayah terhadap anak laki-lakinya yang akan menikah. Ya, kalau menikah itu harus ada pesan-pesan. Nanti juga akan saya sampaikan. Ada pesan seorang ibu terhadap anak perempuannya yang akan menikah. Ya, ini ada pesan-pesan. Ya kan? Agar rumah tangga ini penuh sakinah, mawaddah, warahmah, penuh ketenangan, maka ada hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama dan yang kedua, wahai para suami. Ini ayah ini menasihati. Fa inna nisa yuhibna dalal wa yuhibna tasrih bil hub. Ini di malam pernikahan, besoknya mau akad nikah, seorang ayah menasihati anaknya. Wahai anakku, ketahui,
Perempuan itu sangat suka dengan kata-kata cinta dan kelembutan. Maka engkau harus lembut dan ucapkan kata-kata cinta darimu. Suaminya suka mengucapkan kata-kata cinta tidak, Bu? Hah? Suka? Di awal-awal pernikahan ya? Sekarang masih? Harus diperbaharui, Pak. Harus diperbaharui. Hari ini harus diperbaharui. Ya. Tahun pertama, tahun kedua manggilnya sayang. Ya, sekarang sudah tidak ada kata-kata sayang itu. Ya, panggil nama sekarang. Ya. Tanggal muda panggil nama, tanggal tua panggil nama. Saya kira mau di tanggal tua saja panggil nama, ternyata di tanggal muda pun panggil nama, Pak. Misalkan begitu. Harus diperbaiki lagi karena wanita ini menyukai kedekatan dan rasa cinta. Tapi ini berat Pak. Makanya ada pelatihannya sebelum kita sampai rumah di garasi. Ya, mobil sudah diparkir di garasi, tarik napas dulu, tenangkan diri, ya senyum dipasang, ya kan? Latihan. Aku cinta padamu, aku cinta padamu. Karena sulit mengucapkan itu, bapak-bapak sulit Bu. Dan itu disukai oleh para wanita. Jadi pernah ada pelatihannya, Bu. Pelatihan ini, itu kan sesi berpasangan, suami istri ke depan. Kalau saya tes, boleh juga saya tes ini. Siapa yang mau saya tes? Suami istri ke depan, kemudian masing-masing ayo duluan. Siapa yang paling pertama bisa mengucapkan aku cinta padamu? Suami istri. Ternyata yang paling cepat adalah tanpa jeda, istri aku cinta padamu. Suaminya masih mikir, gitu kan. Ini ada teman kantor saya apa enggak, gitu kan. Apa kata dunia, begitu ya. Ya, logikanya betul-betul berjalan. Kalau istri kan sudah di sini, perasaannya sudah di sini, tinggal ngomong aja Bu ya. Ya, tanpa jeda. Kayak suami mikir dulu, gitu ya. Maka latihan Pak, latihan. Tipsnya tadi itu, ya di tempat parkir itu ya. Yang ketiga adalah fa inna nisa yakrahna ar-rajul syadidul hazim wa yastakhdimna ar-rajul ad-dha'iful layyin. Faj'al li kulli sifah makanaha. Yang ketiga itu para istri tidak suka laki-laki yang keras dan tegas, terlalu tegas dan keras. Maka jadilah kita pertengahan, lembut. Ya. Para istri ini tidak suka para suami yang keras, tegas, pokoknya begini. Nah, ini tidak disukai oleh para istri. Yang keempat fa inna nisa yuhibbna minaz zauj ma yuhibbu zauj minhun. Perempuan itu suka sesuatu yang tadi itu. Ya, husnul manzar, menyukai sesuatu yang indah. Ya. Husnul manzar, wanita menyukai kalau suaminya itu rapi, ya Bu? Bersih, ya. Tibur ra'yah wangi, ya. Maka para suami harus melakukan itu. Karena nanti begini, di dalam hadis kemudian nanti muncul seumpamanya Ibnu Mas'ud mengatakan innila atazayyun limra'ati kama tatazayyan hiya. Saya ini selalu berias untuk istri saya sebagaimana dia selalu berias untuk saya. Maka kemudian di dalam hadis disebutkan, wahai para suami, pantaskanlah diri Anda, pakaian, rambut disisir rapi, ya, harus wangi. Fa inna Bani Israel, karena sesungguhnya Bani Israel itu istri-istrinya berzina. Kenapa? Karena suaminya tidak pernah ngurus badan, tidak pernah mandi, tidak pernah gosok gigi, ya kan, acak-acakan, sehingga itu yang terjadi di Bani Israel. Ya, maka ya kadang-kadang kan para suami kadang-kadang cuek Bu ya. Cuek sekali para suami ini. Ya, istrinya ini luar biasa begitu ya, penampilannya selalu indah, selalu rapi. Suaminya cuek dari dulu sampai sekarang gitu aja. Ketika ketemu reunian dengan temannya komentarnya begitu. 5 tahun ketemu masih begitu gitu ya.
Kadang-kadang terlalu cuek. Nah Pak, ternyata para istri ini tidak suka kalau kita terlalu cuek, begitu ya. Betul tidak Bu? Yang kelima, fa'inal bait mamlakatul unsa wa fihi tash'ur annaha mutarabbi'ah ala arsiha wa ana sayyidatun fihi fa iyyaka an tahdam hadhil mamlakah. Anakku, rumah itu adalah kerajaannya istri. Maka jangan pernah engkau menggaguh-gugat kerajaannya. Jangan pernah engkau protes terhadap apa yang dilakukan seorang raja di rumahnya. Iya. Jadi bapak jangan terlalu bawel, Pak ini kenapa sih kok begini? Biarin aja, istri yang ngatur semua. Itu kerajaannya istri, betul Bu? Kadang-kadang kalau diprotes begitu, itu meniadakan penghargaan. Kenapa sih mah kok ini di sini sih jadi begini? Biarin aja, itu kerajaan istri. Urusan rumah serahkan ke istri, kerajaan istri. Iya. Yang keenam adalah fa'inal mar'ah tuhib an taqsib zaujaha wala takhsar ahlaha. Istri itu ingin mendapatkan suami dan tidak mau kehilangan keluarga. Sekali lagi, istri ingin mendapatkan cinta suami dan tidak mau kehilangan keluarga. Jadi para bapak jangan pernah untuk memisahkan keduanya. Pilih saya atau ibumu. Jangan pernah muncul kata-kata itu. Ya, tapi saya perhatikan kebalikannya sekarang yang mengucapkan itu ibu-ibu ya. Pilih saya atau ibumu. Kadang-kadang muncul itu. Jangan pernah muncul kata-kata itu. Wabil khusus pada suami. Istri itu ingin mendapatkan hati suami, tapi juga tidak mau kehilangan keluarga. Jadi para bapak harus baik kepada istri dan keluarga istri. Itu pesannya. Nah ini yang harus diperhatikan. Inna mra'ah khuliqat min dil'in a'waj. Hada sirrul jamal. Ya. Para istri itu tercipta dari tulang rusuk itu. Yang mudah patah itu, maka perlakukanlah tulang rusuk dengan hati. Ini kan tulang rusuk dekat dengan hati ya. Tulang rusuk dekat dengan hati atau dekat dengan tangan? Dekat dengan hati, maka perlakukanlah dengan hati, jangan pernah menyakiti. Kedelapan, fa'inna nisa jubilna ala kufril ashir wa juhdanil ma'ruf fa'in ahsanta li dahran thumma asa'at ilaiha marrah qalat ma wajatu minka khairan qad fala yahmilanaka hadal khalaq ala an taqrahaha wa tunafir minha. Istri itu banyak melaknat. Tabiat perempuan itu kadang-kadang banyak dia melaknat. Suatu saat pasti bisa jadi istrimu keceplosan. Ayah sih dari dulu sampai sekarang belum pernah berbuat kebaikan. Kata suaminya, ya Allah ya Rabb. Jadi selama ini saya nggak pernah berbuat kebaikan. Ini keceplosan istrinya. Ya. Kan di dalam hadis itu begitu. Kenapa Rasulullah mengatakan, ya, bersedekahlah wahai para wanita. Saya melihat penduduk neraka itu kebanyakannya adalah para wanita. Kenapa? Yakfurnal ashir. Banyak mengingkari kebaikan. Baik kebaikan keluarga suami atau kebaikan suami. Yakfurnal ashir. Para istri itu kadang-kadang suaminya sudah berbuat baik dari dulu sampai sekarang. Tapi ketika muncul satu hal saja yang tidak dia sukai, dia keceplosan. Dia akan mengatakan, engkau selama ini tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Padahal apa? Padahal dari dulu sampai sekarang full kebaikannya. Ya, maka tugas para suami adalah maafkan, dia sedang keceplosan. Apa itu? Maafkan, dia sedang keceplosan. Ini sering nggak keceplosannya Bu? Nah, ini tabiat perempuan memang yakfurnal ashir. Dia banyak sekali mengingkari nikmat kebaikan suami. Dan itu tuh padahal ya tabiatnya memang begitu. Ketika dicek, ya maksud mama bukan begitu Pak. Gitu ya. Dia hanya keceplosan, maka ya maafkan itu. Dan nasihat kepada para istri, jangan pernah keceplosan untuk itu.
Karena itulah yang dimaksud dengan yakfurnal ashir. Mengingkari nikmat suami, kebaikan suami. Yang ke-9, fa innal mar'ah tamuru bihalat min ad-dha'f al-jasadi wa ta'ab an-nafsi hatta innallaha innallaha subhanahu wa ta'ala asqata anha majmu'ah min al-faraid. Ya. Wanita itu fisiknya lemah. Kan memang begitu. Qawamah laki-laki diberikan oleh Allah karena bima fadallahu ba'dahum ala ba'din, karena suami itu lebihkan, fisiknya lebih, mungkin cara berpikirnya lebih dominan akalnya. Wanita lemah. Ada haid, ada menyusui, lemah sekali. Maka kita jangan pernah memaksakan sesuatu yang tidak dimampui oleh istri kita. Gitu ya. Yang ke-10, fa'alam anal mar'ah asiratun indak farham asiraha wa tajawaz an dha'fiha takun laka khairun mata wa khairu syarik. Ketahuilah sesungguhnya istri itu ibarat tawananmu. Maka karena dia tawananmu, dia melakukan ini dan itu terbatas, maka muliakanlah tawananmu itu. Ya kan? Para istri kan terbatas, mau ini harus izin, ya kan? Mau keluar harus izin, mau beli ini harus izin, itu harus izin, maka muliakanlah tawananmu. Baik hadirin, itu ya. Jadi apa yang diinginkan oleh para suami belum tersampaikan ini. Baik. Apa sih yang diinginkan oleh para suami dari istrinya? Sekarang Bu. Nah, apa sih? Para suami itu maunya apa sih? Ya kan? Apa sih yang diinginkan oleh para suami dari istrinya? Banyak hadirin. Yang pertama adalah yang paling diinginkan para suami dari istri adalah al-ihtimamu bil bait. Para suami menginginkan para istri ini perhatian terhadap rumahnya. Perhatian terhadap rumahnya. Itu yang paling diinginkan oleh para suami. Kenapa? Karena di luar sudah lelah, sudah letih. Iya kan? Maka para suami ini ketika pulang ke rumah, dia ingin pulang ke tempat yang paling nyaman. Maka yang paling diinginkan oleh suami, itu ketika pulang itu rumah sudah bersih Bu, sudah rapi. Ya kan? Istri ini memperhatikan rumah dan dirinya. Ya. Inilah yang kemudian dikatakan wara'akul rajulin azim imra'ah. Di setiap laki-laki yang sukses, itu ada seorang wanita yang mendorong. Betul Bu? Iya. Suami sukses ternyata didorong oleh istri yang sukses. Maka lihatlah, ini hurum maqsuratun fil khiyam. Hurum maqsuratun fil khiyam. Salah satu karakter bidadari, itu bidadari hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari itu selalu wanita cantik yang selalu berada di rumahnya, ngurus rumahnya. Fil khiyam, gak kemana-mana, hanya ngurus rumahnya. Ngurus singgasana di rumahnya. Gitu kan? Dan ini yang diinginkan oleh para suami. Para suami tidak menginginkan seorang insinyur di rumah. Istrinya insinyur, tapi kalau di rumah jangan munculkan itu. Istrinya adalah guru, kalau di rumah menjadi istri. Ya. Istrinya adalah direktur, tapi kalau di rumah jadilah seorang istri. Kalau di rumah para istri ini membawa aktivitas di luar sampai di rumah, ini yang tidak tidak diinginkan oleh suami. Sebagus apapun pekerjaan, sebagus apapun, setinggi apapun jabatan, kalau di rumah tunduk dan taat kepada suami, ini yang diinginkan oleh suami. Bahkan ihtimam bil bait, perhatian terhadap rumahnya. Pertama. Yang kedua yang diinginkan oleh suami dari istri ini adalah al-atifah wa idharul masyair. Perasaan. Suami menginginkan istri yang penuh cinta dan kelembutan. Sekali lagi, suami menginginkan istri yang penuh cinta dan kelembutan. Kenapa? Karena di luar dia sudah lelah. Maka begitu sampai di rumah, ada sentuhan tangan lembut, begitu kita sudah sampai, ada tasnya dibawakan,
dituntun, disuruh duduk di sofa, diambilkan air. Itu yang diinginkan oleh para suami. Kelembutan dan sentuhan. Uroban atroba, lihatlah. Bidadari di surga itu sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surat Waqiah. Uroban atroba, urub mar'ah al-mutahabbibah ila zawjiha. Urub itu adalah bidadari yang penuh cinta terhadap suaminya. Mutawaddidah, penuh cinta dan kasih sayang. Sampai di sofa, ya kan? Itu dia ambil tisu, dia ambil sapu tangan, dielapnya di sini. Padahal tidak ada keringat gitu ya. Ya, begitu dielap di sini, mama ngapain sih, kan nggak ada keringat gitu. Ternyata ini sedang membelai. Biarkan saja Pak. Sampai di sofa, kemudian tiba-tiba tangan istrinya mijitin kakinya gitu ya. Kira-kira senang Pak? Senang tidak kalau begitu hadirin? Para suami sangat senang ya. Penuh cinta, istri yang penuh cinta. Kan sampai di rumah itu, Pak, cepat mandi ya, tuh makanan sudah ada. Gitu ya. Ini mutarajjilah. Jadi ibu-ibu kalau sampai di rumah itu seperti selayaknya wanita, feminim, penuh cinta. Sehingga nanti di dalam hadis ar-rijalah, la'ana Rasulullah ar-rajilah minan nisa. Rasul itu melaknat perempuan yang karakternya seperti laki-laki. Perkataannya keras, sikapnya kasar, tidak ada perhatian. Nah, ada yang begitu hadirin di sini? Nah, nggak ada Bu, alhamdulillah aman Bu. Jadi, suami menginginkan istri yang lembut dan penuh cinta. Gitu ya. Lembut dan penuh cinta. Bahkan sangat unik. Ala ukhbirukum bi khabari nisaikum. Bi khairi nisaikum. Kullu wadud walud idza ghadabat aw usi'a ilaiha qalat hadi yadi fi yadik la aqtahilu ghamdan hatta tarda. Mau tidak aku kabarkan penduduk ahli surga. Ada penduduk ahli surga. Siapa? Istri yang wadud, penuh cinta. Walud, banyak melahirkan, subur, penuh cinta. Bahkan kalau dia didolimi, istri didolimi. Ya kan? Istri itu akan mengatakan, suamiku, ini tanganku. Selalu akan mencium tanganmu. Aku tidak akan tidur sebelum engkau ridho kepadaku. Padahal dia sedang dizolimi oleh suaminya. Ada nggak level itu hadirin di sini? Ya, dizolimi ini. Suaminya marah-marah. Ya, tapi dia tidak membalas dengan marah. Dia tetap cium tangan dan mengatakan, suamiku, gitu ya, aku nggak pernah terpejam mata ini sampai engkau ridho kepadaku. Aduh, berat Bu ya. Ngejarnya berat ini level ini. Iya, gimana ininya? Latihannya bagaimana Bu? Ya. Kalimatnya kan idza ghadibat au usi'a ilaiha. Ketika istrinya ini marah, bahkan diperlakukan tidak baik oleh suaminya, istri ini mengatakan, aku enggak pernah tidur sampai engkau ridho kepadaku. Kan seharusnya jazaul ihsan ilal ihsan. Bisa jadi mungkin karena suami itu melakukan sesuatu yang buruk, ini istrinya bisa jadi kemudian memboikot. Betul Bu? Ibu-ibu pernah memboikot suaminya tidak? Ya, karena ada perkataan yang tidak menyenangkan diboikot ini. Ya, terjadi perang dingin seumpamanya. Ya, bisa jadi kan terjadi, tapi ternyata tidak dilakukan oleh wanita yang solehah itu. Suaminya pernah melakukan keburukan, tidak diboikot, ya kan? Tetap dihargai, ya, penuh cinta, tetap tidak berubah. Inilah yang kemudian nisa ahli jannah, perempuan calon penghuni surga. Itu yang keberapa hadirin? Itu yang kedua. Yang diinginkan oleh suami yang ketiga, ihtiramul mutabadil, penghargaan. Ya, harus hargai suaminya, hargai. Suami itu akan sangat marah ketika tidak dihargai, akan sangat marah. Ya. Ketika nilai-nilai penghargaan itu sudah tidak ada, ini akan sangat marah. Sangat marah. Lihatlah. Sayyidah Asma. Asma ini anaknya Abu Bakar. Abu Bakar punya anak Asma dan Aisyah. Aisyah menikah dengan Rasulullah, Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Ini anak yang paling besar. Nah, Zubair itu ternyata tidak kaya. Kalau Abu Bakar luar biasa.
terpandang, kaya, ilmunya luas. Kalau Zubair ini biasa-biasa saja. Bahkan nanti Asma itu, di Madinah itu Bu, Asma itu membantu dan menghargai Zubair. Walaupun hartanya tidak banyak, tapi Masya Allah Asma ini rela untuk membawa gandum, dibawa di kepalanya dari kebun, untuk dibawa sampai ke rumahnya, ke rumah mereka. Di jalan ketemu Rasul, Asma sedang bawa gandum itu Bu. Rasulullah kemudian, Asma sini, sini. Ayo naik sini, naik unta bersamaku. Naik unta, diajak naik unta, tapi kemudian Asma mengatakan, biar saja Rasul, biar saja, bentar lagi nyampe kok. Ya, Asma sebetulnya mau naik unta bersama Rasul, tapi Asma tahu kalau saya naik unta bersama Rasul bisa jadi suami saya ini cemburu, gitu ya. Makanya biar aja lah. Nah, ini karakter yang luar biasa. Bahkan tadi itu, ya, ini yang kemudian menjadi karakter wanita penduduk surga adalah ketika istri ini menghargai suaminya. Yang keempat, yang diinginkan oleh para suami adalah al-mal. Tadi al-mal itu ya kalau dibanding dengan karakter istri dinikahi karena kecantikannya, agamanya, keturunannya, hartanya, harta nomor terakhir. Bahkan suami tidak menginginkan harta sama sekali ya. Ya, itu yang terakhir. Kalau urusannya materi, terakhirlah suami sama sekali tidak menginginkan materi dari istrinya. Ya, yang diinginkan itu kehangatan, ngurus rumah, apa tadi? Yang nomor pertama apa? Ya, ngurus rumah, ihtimam bil bait. Yang kedua yang diinginkan oleh para suami apa? Hadirin nomor 2. Ya, kelembutan dan penuh cinta. Yang ketiga yang diinginkan para suami adalah penghargaan. Yang keempat, ya masalah harta tidak terlalu diinginkan oleh para suami. Gitu. Saya akan tutup dengan pesan seorang ibu kepada anak perempuannya sebelum dia menikah, karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Pesan ini terangkum hadirin, apa sih yang diinginkan oleh para suami? Ini bagaimana seorang ibu mengkondisikan sebetulnya. Ya, bagaimana seorang ibu mengkondisikan anak perempuannya. Ini. Seorang ibu mengatakan, wahai anakku, jadilah engkau ibarat seorang budak terhadap tuannya memperlakukan suamimu. Jadilah engkau ibaratnya seorang budak memperlakukan tuannya. Ya, ini perlakuan istri terhadap suaminya harus seperti budak memperlakukan tuannya. Maka justru suamimu itu akan memperlakukanmu sebagaimana dia memperlakukan tuannya. Justru akan kebalikan. Gitu ya. Perlakukan suamimu itu seperti tuanmu. Ya, apa-apa yang dilakukan oleh budak terhadap tuannya, justru nanti hasilnya akan kebalikan. Suamimu itu justru akan memperlakukanmu sebagaimana seorang budak memperlakukan tuannya. Maka ingatlah 10 pesan ini untukku, kata seorang ibu. Yang pertama, ta'ahad li mauqi'i ainaih. Perhatikan, yang pertama adalah suhbah bil qanaah wal mu'asarah bi husnus sam'i wa ta'ah. Yang pertama, engkau harus punya sifat qanaah. Urusan harta, nafkah, qanaah. Cukup. Sesuatu yang sedikit merasa cukup, syukuri. Yang banyak, alhamdulillah barokah. Yang kedua, husnus sam'i wa ta'ah. Sami'na wa ta'na terhadap suami. Full ketaatan tanpa jeda. Yang ketiga, ta'ahad li mauqi'i ainaih. Perhatikan ya tempat melihat pandangan. Perhatikan pandangan suami. Jangan sampai suami memandang sesuatu yang buruk darimu. Yang keempat, jangan sampai suamimu mencium sesuatu yang tidak menyenangkan di rumah dan darimu. Jadi jangan sampai di rumah itu jangan sampai melihat ya kan, ruang tamu berantakan, bekas makan anak berserakan di mana-mana seumpamanya. Ya,
Perhatikan jangan sampai suami kita mencium bau yang tidak sedap. Kamar mandi seumpamanya, ya ini wangi, ini suami akan senang ini. Rumah teratur wangi, ini suami akan senang. Ya, perhatikan. Pakaian, ya kan? Ibu-ibu ini perhatikan. Jangan sampai daster sudah dipakai, digantung lagi. Dipakai lagi. Sudah dipakai, digantung lagi, Bu. Tenang, Pak, kan baru 2 kali pakai. Jadi mau berapa kali pakai? Seumpamanya gitu. Perhatikan, jangan sampai terlihat yang buruk darimu. Jangan sampai tercium sesuatu yang tidak menyenangkan darimu. Kelima, tafaqqad liwaqti ta'amihi. Perhatikan waktu makannya. Jangan sampai telat. Fa inna hararatul ju' mulhibah. Kenapa? Karena rasa lapar itu selalu memicu kemarahan. Betul tidak? Ini para mahasiswa tahu ya. Ya. Logistis tanpa logika, tanpa logistik anarkis. Perhatikan waktu makannya. Jangan sampai, mah pengen makan, udah siang nih. Mah, makan yuk. Aduh iya ya, bentar mama mau masak dulu. Jangan sampai. Suaminya ingin makan, aduh ayamnya baru mau disembelih Pak. Jangan sampai. Jangan sampai. Sudah siap, oh tenang, mama sudah masak. Kesukaan papa. Ya. Begitu. Kenapa? Karena rasa lapar tadi itu kadang memicu kemarahan. Ya. Yang berikutnya adalah perhatikan waktu tidurnya. Ya, wal hudu inda manami, perhatikan waktu tidurnya. Wa tangis inna tangis naum mukribah, karena orang kalau kurang tidur itu, ibu tahu kalau anak kurang tidur, anak ini nangis banget. Makan sudah, mandi sudah, tapi nangis. Itu biasanya apa? Pengen tidur. Anak kalau pengen tidur itu rungsing, betul? Ibu-ibu tahu. Suami kalau ngantuk juga rungsing kelihatannya. Iya kan? Ini sudah mau tidur, masih diajak ngobrol aja. Papa mama kan lagi curhat. Ini udah ngantuk, ini udah 5 watt gitu kan. Ya begitu tidur dibangunin, bangun dulu belum selesai. Jangan Bu, kalau sudah tertidur ngantuk, persilakan untuk istirahat. Kenapa? Karena rasa kantuk itu tadi itu seperti anak kecil yang pengen tidur itu. Gitu ya. Itu bahasa Arabnya mukribah. Gitu ya. Rungsing, bikin rungsing, awas bahaya. Pengen tidur, ya. Persiapkan tidurnya dengan baik. Yang ke-9, fala ta'sina lahu amran. Jangan pernah engkau membantah keinginan suami. Ini akan suami akan berbalik nanti, akan memperlakukanmu seperti memperlakukan tuan, memperlakukan ratunya gitu ya. Wala tafshina lahu sirra. Jangan pernah membocorkan rahasia. Ada rahasia-rahasia di rumah, jangan pernah dibocorkan. Ke orang tua, ke teman, ke siapapun, jangan pernah dibocorkan. Baik hadirin, itu yang dapat disampaikan. Masih ada waktu tidak? Mungkin sudah kita cukupkan saja ya. Kita cukupkan saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan jadi ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita. Jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita jadi qurrata a'yun untuk kita semua. Kita berkumpul kembali dengan anak, istri, orang tua kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.